Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, ketemu lagi di mata kuliah analisis laporan keuangan. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai analisis kebangkrutan. Ya. Nah, ini menu kita untuk hari ini. Kita akan membahas mengenai definisi analisis kebangkrutan, kemudian penyebab kebangkrutan apa saja, kita coba nanti bahas bersama. Lalu manfaat dari kita mempelajari analisis kebangkrutan, sumber informasi dari analisis kebangkrutan yang bisa kita gunakan, lalu prediksi kebangkrutan. Kita mencoba menghitung prediksi kebangkrutan menggunakan analisis univariate dan multivariate. Kita masuk ke definisi. Analisis kebangkrutan itu adalah analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Nah, kita mencoba gitu ya menganalisis kebangkrutan ini, artinya ini adalah sebuah prediksi, bukan hal yang pasti terjadi. Justru dengan adanya analisis kebangkrutan ini, perusahaan bisa mengetahui tanda-tanda awal kalau misalkan perusahaan menuju atau akan mengalami kebangkrutan. Nah, penyebab-penyebab kebangkrutan itu mungkin ada banyak, tetapi kita kelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, ya, bisa jadi karena manajemen yang tidak efisien. Kemudian ketidakseimbangan modal dengan jumlah hutang yang dimiliki. Jadi hutangnya lebih besar daripada modalnya. Kemudian moral hazard. Moral hazard di sini adalah bisa jadi dari sisi karyawan ya, atau pegawai yang ada di perusahaan. Ya, kalau moral hazard misalkan adanya korupsi gitu ya, atau mungkin penyelewengan yang terjadi. Penyebab kebangkrutan bisa juga dari eksternal atau dari luar perusahaan ya, karena mungkin adanya perubahan keinginan pelanggan. Maksudnya di sini apabila perusahaan tidak bisa mengikuti keinginan pelanggan ya, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, maka bisa jadi pelanggan ini akan berpindah ke lain ya, berpindah ke produsen yang lain, sehingga ini kan bisa mengurangi pendapatan perusahaan, pangsa pasarnya yang pada akhirnya kalau terjadi terus-menerus ya bisa menyebabkan kebangkrutan. Kemudian faktor lain bisa terjadi karena kesulitan bahan baku. Nah, bahan baku kalau misalkan tidak lancar itu kan menghambat proses produksi juga, yang nanti juga bisa berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Pelanggan bisa beralih ke produk tetangga misalkan seperti itu. Jadi itu juga bisa berakibat pada kebangkrutan. Kemudian adanya kecurangan debitur ya, itu juga salah satu penyebab kebangkrutan dari sisi eksternal ya, dari luar perusahaan. Kemudian hubungan tidak harmonis dengan kreditur. Kreditur ini ya misalkan pihak perbankan gitu ya, kita punya utang di bank. Kalau yang tadi kecurangan debitur itu berarti kita punya piutang gitu ya ke perusahaan lain gitu yang tidak mau membayar utangnya ke kita. Kalau debitur, kalau yang kreditur ini hubungan tidak harmonis dengan pihak bank misalkan, jadi kalau kita butuh dana bisa jadi akan kesulitan untuk mendapatkan pinjaman. Kemudian persaingan bisnis yang semakin ketat itu juga salah satu penyebab. Kemudian kondisi perekonomian mungkin yang tidak stabil, apalagi situasi saat ini pandemi gitu ya, itu juga bisa berefek. Nah, kemudian kita masuk ke manfaat analisis kebangkrutan, ada banyak, mungkin beberapa di antaranya bagi kreditor untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman, dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada.
Jadi ini salah satu manfaat analisis kebangkrutan bagi kreditur. Kemudian bagi investor saham atau obligasi untuk melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut, sehingga seawal mungkin dapat diantisipasi kemungkinan tersebut. Manfaat selanjutnya bagi pihak pemerintah ini untuk mengawasi jalannya usaha yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan bangkrut usaha tersebut. Manfaat analisis kebangkrutan juga bisa untuk akuntan, ini menilai kemampuan going concern suatu perusahaan dan menjelaskan subsequent event yang mungkin muncul setelah hasil audit. Ya, ini bagi akuntan. Ya. Kemampuan going concern ini kemampuan perusahaan itu bisa terus berjalan. Gitu ya. Kemudian bagi pihak manajemen ini juga bisa melakukan langkah-langkah untuk menghindari kebangkrutan, antara lain apakah perlu merger, ya, penggabungan usaha, restrukturisasi keuangan, ya, sehingga biaya kebangkrutan bisa dihindari. Itu tadi beberapa manfaat analisis kebangkrutan. Selanjutnya kita masuk ke sumber informasi dari analisis kebangkrutan. Yang pertama, aliran kas saat ini dan aliran kas untuk masa mendatang. Analisis terhadap aliran kas sekarang dan masa yang akan datang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dan kas, serta mengukur beban dan tingkat kesulitan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Ini jadi sumber informasi analisis kebangkrutan dari aliran kas saat ini dan aliran kas mendatang. Nah, sumber informasi ini perlu didukung oleh informasi lain seperti strategi perusahaan. Jadi informasi-informasi yang sifatnya mungkin kualitatif, ya. Ada strategi perusahaan, tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan, lalu struktur biaya relatif terhadap pesaing, kualitas manajemen, dan informasi-informasi lain. Di sini informasinya lebih ke kualitatif, sedangkan ini aliran kas ini terukur, ya, informasinya kuantitatif. Nah, sumber informasi analisis kebangkrutan bisa jadi diambil dari laporan keuangan perusahaan. Ini analisis kebangkrutan dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis univariate dan multivariate. Nah, bagi perusahaan yang listing pasar modal, sumber informasi lain yang cukup akurat adalah rating, ya. Ini yang mengeluarkan lembaga pemeringkat. Ini ada rating tertingginya adalah AAA. Nah, ini contoh penggunaan rating, ya, tingkatannya. Ini rating kualitas utang, ya, yang biasa digunakan dari Standard & Poor's, ya, dan Moody's, ya. Agak sedikit berbeda, tapi urutannya sih yang paling bagus ini highest grade. Kalau menurut Standard & Poor's itu AAA, yang Moody's itu A besar, terus kemudian A kedua dan ketiganya kecil. Intinya sama sih, yang paling bagus yang atas. Yang kedua ini juga masih high grade, ya, yang upper medium sini sampai A. Jadi paling tidak ya sini, sampai sini, jangan ke bawah. Oke, kita menghitung prediksi kebangkrutan dengan analisis univariate. Oke, pendekatan tunggal atau univariate ini bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan, ya, dengan asumsi bahwa distribusi keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Nah, berdasar analisis univariate ini ada 4 variabel yang menunjukkan perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan yang tidak bangkrut. Yang pertama ada tingkat rate of return, kemudian penggunaan hutang,
perlindungan terhadap biaya tetap, dan fluktuasi return saham. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Tingkat rate of return, maka perusahaan bangkrut itu cenderung mempunyai tingkat return yang lebih rendah dibanding return perusahaan sejenis yang lebih sehat atau tidak bangkrut. Kalau dilihat dari penggunaan hutang, perusahaan yang bangkrut itu cenderung menggunakan hutang yang lebih tinggi daripada modalnya. Kemudian perlindungan terhadap biaya tetap atau fixed payment coverage. Ini perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil atau fixed payment coverage-nya lebih kecil. Fluktuasi return saham, perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai rata-rata return yang lebih rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi, jadi lebih fluktuatif. Tadi beberapa poin atau variabel untuk analisis univariate. Nah, sekarang kamu prediksi kebangkrutan dengan analisis multivariate. Analisis univariate ini memiliki kelemahan adanya konflik antara variabel-variabel yang dijadikan prediksi. Nah, untuk mengatasi masalah itu, model multivariate perlu dikembangkan. Nah, awalnya tahun 1968 ya Altman menemukan bahwa ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk prediksi kebangkrutan, istilahnya Z-score. Nah, Altman menemukan suatu formula menghitung prediksi kebangkrutan, analisis multivariate, ya, ini pada tahun 1968 untuk perusahaan manufaktur yang go public. Rumusnya ZI sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 tambah 0,6x4 ditambah 0,999x5. Nah, untuk x5 ini ada yang menulis 1 gitu ya, karena dibulatkan X5, di mana X1 itu adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar, atau ada yang menyebut working capital ya, dibagi total aktiva. Kemudian X2 nya ini adalah laba ditahan dibagi total aset. X3 nya adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT ya, dibagi total aset. Lalu X4 ini adalah nilai pasar saham biasa dan preference dibagi nilai buku total utang, dan X5-nya ini adalah penjualan dibagi total aset. Nah, jadi kalian hitung dulu masing-masing variabel X1, X2, X3, X4, X5-nya, baru dikalikan ini koefisien X-nya, lalu ketemulah perhitungan ZI-nya. Nanti di Elena akan saya uploadkan contoh perhitungannya ya, contoh analisisnya juga. Kemudian prediksi kebangkrutan dengan analisis multivariate ini dikembangkan Altman juga pada tahun 1983. Pada tahun 1983 ini dia menemukan formula untuk perusahaan manufaktur yang bukan go public. Kalau tadi di 68 ini untuk perusahaan manufaktur yang go public. Di sini yang formula tahun 83 ini untuk manufaktur yang bukan go public. Rumusnya untuk menghitung ZI sama dengan 0,717x1 ditambah 0,847x2 ditambah 3,107x3 ditambah 0,42x4 ditambah 0,998x5. Nah, X1, X2, X3 sama, bedanya di X4 ya. Kalau tadi untuk perusahaan yang go public, X4-nya adalah nilai pasar saham biasa dan preferensi bagi nilai buku total utang. Nah, untuk yang bukan go public karena tidak ada nilai pasar, maka diganti dengan ekuitas dibagi nilai buku total utang. Jadi bedanya di sini aja. Nah, setelah perhitungan itu ya kan ketemu ZI-nya berapa gitu. Nah, penjelasannya adalah jika ketemu ZI tadi kurang dari 1,81, ini mengindikasikan bahwa kemungkinan kebangkrutannya tinggi ya, a high probability of bankruptcy. Jadi tingkat kemungkinan kebangkrutannya tinggi. Nah, jika Z-nya ini lebih dari 2,99, ini mengindikasikan
low probability of bankruptcy, jadi kemungkinan kebangkrutannya rendah. Nah, kalau antara 1,81 sampai 2,99 ini kemungkinan atau mengindikasikan di wilayah ambigu ya. Ambigu area. Ini sampai dengan ya harusnya 2,99. Nah, wilayah ambigu itu berarti ya so-so ya, kemungkinan kebangkrutan di tengah-tengahnya ya. Nah, kemudian ada dikembangkan lagi model Z-score Altman untuk perusahaan non-manufacturing. Rumusnya Z sama dengan 6,567 X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4. Non-manufacturing di sini itu ya bisa jadi perusahaan jasa gitu ya, dan lain-lain. Bedanya juga di sini tidak ada X5 ya. Berarti X5 itu kan ini tadi penjualan bagi total aset. Karena asumsinya kalau di non manufacturing itu X5-nya berubah setiap waktu. Maka dihitungnya X1, X2, X3 dan X4 seperti ini. Nah, untuk keterangannya agak sedikit berbeda. Kalau yang non manufacturing, jika Z-score-nya lebih dari 2,6 artinya sehat atau kemungkinan bangkrutnya rendah. Kalau 1,01 sampai 2,6 ini gray area, dan apabila kurang dari 1,1 kemungkinan kebangkrutannya cukup tinggi ya. Nah, setelah diketahui nilai Z-score-nya ya, dihitung Z-score-nya, maka apabila diketahui hasilnya itu kemungkinan kebangkrutan tinggi, perlu alternatif perbaikan kesulitan keuangan. Itu artinya perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Nah, ada dua alternatif pemecahan, yaitu secara informal dan formal. Pemecahan secara informal ini dilakukan jika masalah belum begitu parah, artinya masalah perusahaan hanya bersifat sementara, sedangkan prospek masa depan masih bagus. Jadi di sini menggunakan pemecahan masalah secara informal. Caranya yang bisa dilakukan adalah melakukan perpanjangan atau extension, memperpanjang masa jatuh tempo hutang-hutang. Jadi bisa jadi ini karena belum bisa terlunasi ya, jadi jatuh temponya bisa diperpanjang. Kemudian melakukan komposisi ya, mengurangi besarnya tagihan, misal klaim hutang diturunkan menjadi 70%, itu beberapa cara yang secara informal. Kemudian cara kedua, pemecahan masalah secara formal dilakukan jika masalah sudah parah. Yang perlu dilakukan adalah bisa melakukan reorganisasi ini dengan merubah struktur model sekarang menjadi struktur model yang layak. Ini dilakukan bila nilai perusahaan diteruskan lebih besar daripada nilai perusahaan dilikuidasi. Nah, cara kedua itu bisa melakukan likuidasi, yaitu dengan menjual aset-aset perusahaan. Ini dilakukan bila nilai perusahaan diteruskan itu lebih kecil dari nilai perusahaan dilikuidasi, jadi sebaiknya perusahaan dilikuidasi saja. Oke, mungkin itu pembahasan materi kita kali ini ya secara singkat. Untuk diskusi lebih lanjut kita bisa lanjutkan di Elena ataupun di grup ya. Nanti akan ada tugas kelompok yang akan saya jelaskan lebih lanjut di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.